Alangkah baiknya kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan dalam belajar kita diberikan kelancaran dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk kesempatan saat ini Pak Iman minta kepada siswa Bapak yang datangnya paling duluan, ya, untuk memimpin doa, yakni Pak Is. Ya, silakan untuk memimpin doa kawan-kawannya. Istaidina berdoa. Doa anak tadi. Di antara kalian hadir semuanya saat ini? Hadir. Ya, siap untuk belajar materi kita pada saat ini adalah belajar surah Al-Hasyr. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, ya Bapak akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran setelah kalian belajar ini. Ya, jadi apa yang harus kita capai setelah pembelajaran ini? Yang pertama, mampu menerapkan bacaan Quran surah Al-Hasyr ya dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu mengkategorikan surah Al-Hasyr. Yang ketiga, mampu menganalisis arti dan isi kandungan surah Al-Hasyr. Yang keempat, mampu menyimpulkan arti dan isi kandungan surah Al-Hasyr. Yang kelima atau yang terakhir, mampu mendemonstrasikan ya hafalan surah Al-Hasyr. Ada minggu kemarin kita sudah belajar surah apa? Surah Al-Quraish. Masih ingat materi tentang surah Al-Quraish? Alhamdulillah kalau masih. Quraish itu apa artinya? Ayo siapa yang bisa? Ya, Amal. Orang-orang Quraish. Bagus ya. Nah, pada pertemuan sekarang kita belajar tentang surah Al-Hasyr. Jadi ada beberapa poin yang harus kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah membaca surah Al-Hasyr. Nah, kemudian poin yang kedua, menerjemahkan surah Al-Hasyr. Kemudian poin yang ketiga adalah menghafal surah Al-Hasyr. Dan yang terakhir, memahami isi kandungan surah Al-Hasyr. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk kepada materi tentang membaca surah Al-Hasyr, Bapak sudah menyiapkan gambar. Ya, ayo mengamati, amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, ada 4 gambar yang Bapak tampilkan di layar. Ayo, ada yang tahu yang pertama gambar apa? Yang pertama? Jam. Ya, jam di sana menunjukkan atau identik dengan apa jam di situ? Waktu. Bagus. Kemudian gambar yang kedua. Ya, gambar yang kedua menunjukkan gambar apa, anak-anak? Ya, satu-satu. Coba, Rahma. Gambar yang kedua apa di sana gambarnya? Memanfaatkan waktu luang. Bagus ya. Kita lihat dulu gambarnya. Gambar anak yang sedang bermain bola. Gambar anak yang sedang bermain layang-layang.
perhatikan gambar yang ketiga. Farha, coba. Gambar yang ketiga. Ini. Apa gambarnya? Gambar apa ini? Pertumbuhan manusia. Dari bayi sampai masuk liang lahat atau sampai wafat. Nah, yang terakhir. Di sana ada sholat duha yuk. Ada gambar jam dan ada gambar animasi orang yang sedang sholat. Yuk, siapa yang bisa mengaitkan dari gambar yang terakhir? Yuk, coba Amal. Nah, Amal yuk. Apa maksudnya gambar yang ketiga itu? Dikaitkan dengan materi kita. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagus ya. Di sini gambar menunjukkan bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, ya. Di sini ada Pak Iman buat materi bernyanyi. Ayo bernyanyi dengan menggunakan nada Allahul Kahfi. Setelah hitungan 3 kalian bisa bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kawanku kita belajar membaca surah Al-Asr. Buka bukumu, buka paketmu. Marilah kita baca bersama. Ya, lanjut. Surah Al-Asr 3 ayatnya. Urutkan surahnya ke 103. Turun sesudah surah Al-Insyirah. Disebut juga surah Makkiyah. Jadi itu secara tidak langsung ya, nyanyian yang di depan menggambarkan dari isi kandungan surah Al-Asr. Sekarang kita baca secara bersama-sama mulai dari ta'awudz sampai terakhir. Yuk baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi itu adalah bacaan surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Kita masuk kepada poin yang kedua, yakni menerjemahkan surah Al-Asr. Di situ ada sudah jelas memang gambarkan ya dalam media. Di sana wal as. Apa artinya? Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Apa artinya? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dalam gambar yang sudah Bapak sajikan, secara tidak langsung sudah menggambarkan isi dari materi atau isi kandungan surah Al-Asr. Bisa dipahami anak Bapak semuanya? Bisa. Oke, untuk kegiatan
membagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di dalam kelompok ini otomatis mau tidak mau kalian harus berdiskusi. Nah, sekarang kalian membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, satu kelompok 1 selesai didiskusikan, per kelompok nanti mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, anak-anak Bapak semuanya sudah selesai? Sudah diskusinya? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, baik. Kalau sudah selesai tadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan bahwa sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi per kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berkaitan dengan waktu. 2. Gambar yang kedua adalah gambar perkembangan manusia identik dalam masa. Gambar di sana menunjukkan keterkaitan dengan isi kandungan surat Al-Asr, yaitu dapat memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif agar tidak tergolong orang yang terrugi. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 yang mewakili dari semua kelompok. Nah, sekarang marilah kita sama-sama menyimpulkan materi yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Yang pertama, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan merupakan urutan surah yang ke-103 dalam Al-Quran, diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Kemudian yang kedua, surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang ketiga, Al-Asr artinya demi masa, yaitu menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, alhamdulillah semuanya sudah paham. Oke, baik anak-anak Bapak yang Bapak cintai, untuk tugas di rumah. Nah, untuk tugas di rumah adalah menghafalkan surah Al-Asr. Ya, itu pertemuan selanjutnya nanti kita presentasikan atau kita tampilkan hafalan surah Al-Asr per individu. Paham? Paham? Berhubung waktu sudah habis dan materi yang sudah Bapak jelaskan semuanya sudah paham, marilah kita akhiri kegiatan kita atau proses belajar ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Nah, Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Assalamualaikum.